Master apa kabar? Master siap beraksi, jujur, kompeten, berjaya. Strategi pemberantasan korupsi. Jadi adik-adik semuanya, tadi kan sudah disampaikan pertama mengenai korupsi itu apa gitu kan? Korupsi apa, penyebabnya apa, diingat-ingat ya, dampaknya apa, kemudian apa saja yang masuk tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah bagaimana kita memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Mungkin sebelumnya pantun ya, biasa ya pantun ya. Pantun deh. Pagi-pagi minum kopi. Minum kopi bersama makan roti. Mari kita hindarkan korupsi, karena korupsi pasti akan menyengsarakan kita nanti. Ya. Jadi ini adik-adik semuanya. Jadi mungkin adik-adik pernah melihat pejabat-pejabat kaya raya tapi korupsi. Itu dianggapnya itu apa? Membanggakan, tidak. Karena kita harus yakini mereka yang didapat itu adalah harta yang haram, tidak akan berkah, dan jangankan nanti di akhirat ya, di dunia aja itu sering kena azab. Itu Tuhan tuh gampang banget kalau mau buka. Banyak kasus kan yang siapa tuh yang Randy ya, itu yang apa namanya, yang menganiaya itu kan, akhirnya bapaknya kena. Ternyata itu koruptor yang luar biasa, macam-macam sekali. Jadi kita bisa bangga kalau melihat ada pejabat-pejabat yang kaya raya dari korupsi. Itu malah kita wajib bersyukur ya, ketika apa yang orang tua kita dapat itu adalah bukan dari korupsi. Karena korupsi itu sama dengan pencuri, pasti hartanya tidak akan berkah. Jangankan di akhirat ya, di dunia aja pasti kena azab. Nah, kalau misalkan Ustadz yang ngomong, nanti di akhirat tuh akan datang orang-orang yang dizolimi oleh kita, itu memberikan dosanya kepada dia dan mengambil pahala dia. Kalau koruptor gimana nanti? Itu uang rakyat loh, jutaan orang yang diambil. Nanti jutaan orang akan datang ke dia. Kita harus yakin itu dari sekarang. Makanya kita jangan pernah berpikir untuk kaya dari korupsi. Misalnya seperti itu. Mereka akan datang semua jutaan orang ke yang koruptor itu, memberikan dosanya. Kalau dia punya pahala buat kita, kalau nggak punya ya dosa rakyat akan diberikan semua. Kayak gitu, kita harus yakin itu bahwa korupsi itu selain menyengsarakan rakyat, dia akan menyengsarakan dirinya sendiri. Next, jadi di Indonesia dan di dunia internasional, ketika kita bicara strategi pemberantasan korupsi, ada 3 ya, paling tidak ada 3. Pertama adalah dari penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Mungkin sebelum saya sedikit jelaskan ini, mungkin ada sempat berpikir ya, kita mungkin ya, gitu kan, sebagai penyelidik anti korupsi, apa perannya gitu kan, sementara korupsi ada di mana-mana gitu. Ada kita memang punya perannya masing-masing. Pertama adalah penindakan. Nah, penindakan mungkin adik-adik pasti sudah sering melihat ya di media, ada yang ditangkap gitu kan, sampai di penjara, koruptor meminta denda gitu. Itu namanya penindakan ya, pertama ya. Terus yang kedua adalah pencegahan. Jadi ini pencegahan ini sebenarnya banyak cara. Artinya berharap tidak pernah akan sampai korupsi jika sudah ada pencegahan. Nah, ini perbaikan sistem ya, pencegahan ya. Nah, ini kaitannya misalnya dengan, ini kan dengan anggaran negara nih, korupsi gitu kan. Layanan masyarakat yang harus ada biayanya. Jadi gini, perbaikan sistem ini misalnya salah satunya adalah negara kita harusnya itu istilahnya membuat layanan
yang sebisa mungkin tidak ketemu dengan aparat gitu kan, makanya biar tidak akan terjadi suap, pemerasan gitu kan, gratifikasi gitu kan, yang seperti sudah disampaikan tadi. Misalnya harusnya ke depan itu layanan-layanan itu semua bentuknya online, meskipun sekarang udah berjalan, tapi tetap masih ada peluang. Nah ini kan harus terus digalakkan kan. Masalahnya bisa aja sih ada oknum-oknum yang nggak mau tuh harus dengan online misalnya ada. Nah ini kan karena dia tahu nggak korupsi, makanya harus tegas ke depannya kan. Ini kan di unsur pencegahan tuh sebisa mungkin tuh tidak pernah tatap muka gitu kan, tidak pernah tatap muka dengan klien, tidak pernah tatap muka dengan masyarakat layanan itu. Kalau masih ada tatap muka, itu ada kesempatan untuk korupsi gitu di pencegahan. Tapi ini kan kalau kita jelaskan panjang lebar, kasus per kasus gitu kan, nggak. Jadi saya mungkin nggak bisa dengan satu per kasus ya. Misalkan kasus ini gimana nih agar sistemnya ini bagus ya, maksudnya akan beda-beda gitu ya. Akan beda-beda. Misalkan kalau kita contohkan di kita Kumham ada namanya pendaftaran badan hukum kan bisa online daftarnya, ada pendaftaran merek, paten itu kan online. Itu kayak gitu maksudnya sistem. Yang ketiga adalah pendidikan, edukasi anti korupsi kepada masyarakat. Nah ini kita nih para paksi-paksi ini, penyuluh anti korupsi, Master Fabian, Master Fran, Master Lia, Master Iva, ini tugasnya adalah di sulap pendidikan. Nah, jadi memang beda tugas-tugasnya. Meskipun ada kebayang kan, itu koruptornya masih ada, korupsi masih banyak. Memang harus semuanya. Jadi meskipun banyak korupsi bukan berarti kita kemudian lemah gitu. Enggak, memang kita berbeda-beda tugasnya. Nah, ini tiga ini penindakan, pencegahan, pendidikan kalau dilakukan secara baik dan bersama-sama loh, enggak sendiri-sendiri, bersama-sama. Nah ini harapannya korupsi dapat diberantas. Nah lebih cepat lagi ya. Sebenarnya. Nah ini istilahnya ini ada IPK, IPAK, dan SPI. IPK itu indeks persepsi korupsi, IPAK itu dari segi perilaku layanan, SPI dari segi integritas ya, integritas. Nah, mungkin saya akan sedikit tentang IPK aja ya, indeks persepsi korupsi. Jadi Indonesia itu dibanding negara-negara lain itu ya adalah sangat rendah ya, sangat rendah. Saat ini nilai Indonesia kalau nggak salah IPK-nya adalah 37. Jadi semakin kecil IPK-nya itu artinya korupsinya tinggi gitu loh. Jadi kalau mendekati 90, Indonesia 37 nih, korupsinya besar. Kalau mendekati 90, mendekati 100, berarti korupsinya semakin sedikit gitu. Nah, Indonesia sampai 37 sangat rendah gitu. Artinya korupsinya masih banyak gitu ya. Teman-teman yang fakultas hukum nih harus tahu deh, dan ada yang lain. Kayak lanjut. Nah, ini adik-adik semua ya. Jadi adik-adik semua nih penerus bangsa. Teman-teman bukan hanya ASN Pak, adik-adik juga harus punya ini. Ada namanya integritas. Ada 9 nilai-nilai integritas yang harus kita punyai. Jujur, disiplin, sederhana, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, tanggung jawab. Sebenarnya ada singkatannya nih. Hanya singkatannya kalau di sini nggak urut ya. Jadi namanya Jumat Bersepeda Kakak. Nah nanti kalau adik-adik bayangin Jumat bersepeda kakak. Mau di sini nggak urutnya, J-nya jujur, mandiri, ada adil, ada tanggung jawab ya, Jumat ya. Sekarang bersepeda. Nah, berani, S-nya sederhana, P-nya peduli, bersepeda. D-nya berarti ini ya. Apa? Bukan disiplin. Bersepeda ini. Mandi, sorry. Taruh dulu. Sederhana. Nah, kakak itu kerja keras. Ya, berarti apa ya tadi? Betul ya. Berani, sederhana, P-nya peduli, bersepeda ya. D-nya disiplin ya. Oh iya, D-nya disiplin, A-nya adil ya. Nah sekarang kakak ada kerja keras. Dan nanti ya, cuman ini nggak urut.
Dibayang-bayangin ya, 9 tuh bersepeda kakaknya adalah kerja keras. Oke, lanjut. Tadi catat ya. Lanjut. Nah ini itu lanjut. Nah ini contoh-contoh negara-negara yang IPK-nya tinggi. Ada Denmark, New Zealand dan Finlandia. Ini semua ada di Eropa. Jadi negara-negara Eropa di wilayah ini, Denmark itu kan, Denmark, Finlandia, terus ada Swedia. Sebenarnya kan itu masuk IPK-nya yang tinggi ya. Dia mendekati 90 artinya ketika IPK 90 itu adalah semakin sedikit korupsinya gitu. Jadi di sana kalau di sana nanti banyak kelebihan ya. Misalkan tadi kita contohkan Finlandia atau Denmark itu kenapa bisa sampai tinggi, mungkin di lain waktu ya untuk menjelaskan karena waktu ini udah mepet waktunya. Gimana dengan Indonesia? Lanjut, mampukah Indonesia memberantas korupsi? Ada yang menjawab nggak? Mampukah? Bayangin aja. Mampu. Hah? Mampu ya, itu harapan ya. Harapan next. Nah terakhir nih ya, nah ini demi masa depan kita dan anak-anak cucu kita, bahwa kita harus bisa memberantas korupsi. Makanya dari kita nih semuanya belajar nih agar nilai integritas yang tadi kita jalankan, kemudian suap gratifikasi pemerasan dihindarin gitu kan. Berharap ke depan pejabat kita bisa nih, negara kita bisa meniru negara-negara yang di Eropa tuh, di negara-negara Skandinavia itu kan, ya kayak Denmark, Finlandia itu, Swedia itu IPK-nya tinggi. Kira-kira itu adik-adik semuanya.